Ya, Saudara, Bawaslu secara nasional memprogramkan pemberdayaan perempuan berdaya mengawasi untuk mendorong perempuan mandiri dan berdaya mewujudkan generasi unggul. Upaya Bawaslu diakui Ketua Bawaslu Papua Barat, Elias Iji, disampaikan menanggapi tujuan memberdayakan perempuan untuk ikut mengontrol berbagai keputusan yang tidak berpihak kepada perempuan. Mengingat data BPS tahun 2018 menunjukkan 131.479.000 atau 49,77% perempuan Indonesia, sehingga perlu diberdayakan sebagaimana dijelaskan dalam wawancara berikut ini. Bung Iji, apa yang terjadi dengan perempuan sehingga Bawaslu secara nasional memandang perlu memperkuat peran perempuan jelang pemilu 2024? Bawaslu dalam pendekatan perspektif demokrasi dan sisi pengaruh utama gender tentunya, sebenarnya kita mengevaluasi peran perempuan dalam beberapa kesempatan, ya, bukan saja di ruang politik tentunya, tapi di bagian-bagian lain. Kami melihat bahwa memang betul perempuan secara regulasi itu ya, tetapi dari sisi kompetisi, dari sisi misalnya kesadaran perempuan, misalnya saatnya perempuan mendukung perempuan misalnya di dalam ruang-ruang publik, atau perempuan membangun komunitasnya sebagai bagian daripada mereka saling mendukung. Itu yang kita lihatnya menjadi semacam problem di situ. Terkadang perempuan juga tidak bisa misalnya kita mandang bahwa ya ada semacam diskriminasi misalnya. Wawasan seperti apa yang ingin diperkuat kepada perempuan? Yang pertama tentunya dari sisi pendekatan kita adalah bahwa di undang-undang itu tersedia kuota 30% misalnya perempuan. Tetapi bagaimana perempuan kalau merebut 30% itu, ya harus mempersiapkan diri dari sekarang misalnya. Dia harus mengembangkan diri, harus belajar misalnya, menyiapkan diri dari sisi misalnya pemahaman politiknya, dia menguatkan kapasitas secara kepribadian di komunitas dan seterusnya, supaya ke depan misalnya 2024 jangan perempuan hanya misalnya direkrut oleh partai politik itu sekedar memenuhi kuota 30% atau sekedar memenuhi kuota daftar nomor urut 1, 2, 3. Kita evaluasi data terakhir itu kan perempuan dari sisi jabatan legislatif misalnya menduduki anggota DPR secara ini kan hanya 14,sekian% saja, artinya kecil itu. Lalu kalau di daerah tertentu misalnya kita membandingkan dengan negara Arab misalnya, dari data IDEA misalnya, International Democracy of Electoral Assistance, itu sebenarnya hanya kurang dari 4%. Disitulah problemnya. Sedang kita bandingkan dengan Indonesia, kita dimandatkan 30%. Apa Anda yakin dengan penguatan ini bisa merubah pola pikir perempuan? Beberapa hal yang menjadi bahan evaluasi. Pertama, perempuan selama ini itu kurang mendapatkan sosialisasi yang maksimal. Yang kedua, kurang diberi pelatihan dari sisi kapasitas demokrasi, politik dan seterusnya, itu menjadi kurang. Yang ketiga, kami memandang bahwa solidaritas perempuan di dalam saling mendukung itu yang kemudian ruang-ruang itu yang menurut Bawaslu memandang bahwa disinilah yang kita mengisi, kita membangun bagaimana mereka harus dibangun kesadaran melalui ruang, misalnya kemarin pengawasan partisipatif dengan tema perempuan berdaya mengawasi. Artinya Bawaslu hanya menyediakan ruang ini, memberi edukasi, bukan berarti Bawaslu mengajak mereka akan menjadi bagian di dalam ikut hanya mengawasi dari sisi tugas-tugas Bawaslu. Tidak seperti itu. Konsep Bawaslu adalah kita di sini menyediakan ruang, memberi pengetahuan, informasi, silakan. Permasalahan krusial yang akan dihadapi adalah jika perempuan hadir di ruang publik, bisa diterima semua kalangan atau tidak, karena adat dan pemahaman akan kesetaraan gender belum dipahami secara benar. Ini kan menjadi pergumulan bukan saja di Indonesia, di negara-negara lain, di Eropa, di Amerika Latin, itu kan kemudian menjadi diskursus sebenarnya. Bagaimana tirani perspektif gender yang kemudian masih mengental di publik, menganggap perempuan itu ya
hanya berfungsi untuk urusan-urusan domestik, tidak menjadi urusan publik. Nah, disitulah saya kira menjadi tantangan. Walaupun tidak di 2024, tapi kita punya optimisme bahwa kesempatan perempuan dengan laki-laki di tahun-tahun akan datang, di periode akan datang, pasti akan kemudian memiliki presentasi yang proporsional. Tapi kita harus kerjakan dari sekarang. Apa korelasinya jika dikaitkan dengan peringatan Hari HAM sedunia bulan Desember nanti? Jadi prinsipnya kita di Bawaslu tentunya bahwa right to vote and right to be kandidat itu kan menjadi hak asasi manusia. Apakah dia laki-laki atau dia perempuan, kita punya kesempatan yang sama tentunya. Sehingga kita berharap bahwa momentum untuk menyambut Hari HAM sedunia itu kan sebenarnya menjadi bagian yang juga tidak saja perempuan tetapi laki-laki, tetapi secara kelembagaan di Bawaslu, bahwa Bawaslu menjamin, beri kepastian kepada warga negara tentunya dalam konteks absolut hak asasi itu harus digunakan tentunya. Itu sebenarnya yang selama ini menjadi konsen, tetapi saya perlu menyampaikan dari sisi kelembagaan Bawaslu selalu kenapa misalnya soal perempuan ini menjadi isu penting di dalam Bawaslu, karena Bawaslu memandang bahwa itulah prinsip hak asasi manusia itu sendiri di dalam konteks itu. Terima kasih Bung Iji, Anda sudah berbagi di CWM News, CWM Channel.